bukan lautan, ha? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga semuanya diberi kesehatan yang berlimpah. Jadi perkenalkan, saya Muhammad Rafi dari kelas 12 IPS 2. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan materi geografi dengan tema yaitu struktur keruangan desa. Jadi pertama-tama kita harus mengetahui terlebih dahulu teman-teman, desa itu apa. Jadi menurut sumber yang saya lansir, desa adalah suatu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga dan memiliki sistem pemerintahan sendiri. Dan desa ini biasanya di bawah tingkat kecamatan atau setara dengan kelurahan. Desa sendiri biasanya dipimpin oleh seorang kepala desa yang biasanya dilakukan melalui pemilihan umum. Nah, setelah teman-teman mengetahui tentang pengertian desa, maka kita akan langsung membahas tentang materi yang akan kita bawakan pada hari ini, yaitu struktur keruangan desa. Jadi pengertiannya, struktur keruangan desa adalah pengaturan dan pemanfaatan ruang atau lahan untuk keperluan tertentu, sehingga tidak terjadi pemanfaatan yang timbang tindih teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang ciri-ciri struktur keruangan desa. Yang pertama, sistem kekerabatan yang masih kental, di mana di antara seluruh masyarakat desa masih bersifat kekeluargaan, dan mungkin jika kita keluar bersama masyarakat sedesa bisa jadi mereka masih dalam hubungan kekerabatan dengan kita. Yang kedua yaitu masyarakat bersikap homogen, di mana orang-orang yang terdapat di desa masih merupakan suku atau golongan kelompok yang sama. Dan yang ketiga, warga masih berpegang teguh pada tradisi, di mana nilai-nilai kebudayaan tradisional yang masih bernilai atau bersifat mistis kadang masih dipercayai. Dan juga terkadang warga desa pada umumnya masih berpegang teguh dengan hal-hal yang bersifat pantangan-pantangan dan pamali yang kita tidak temukan di kota-kota besar teman-teman. Nah, kali ini kita selanjutnya membahas tentang struktur keruangan desa ya teman-teman. Yang pertama, pola memanjang atau linear. Kedua, pola memusat atau berpusat. Ketiga, pola menyebar atau tersebar. Jadi ini sudah bisa diartikan menurut pengertiannya saja ya teman-teman. Kita akan membahas tentang implementasi ya teman-teman. Yang pertama itu penggunaan teknologi, yang kedua pengembangan potensi desa, yang ketiga penerapan teknologi, yang keempat kebijakan pembangunan desa, dan yang terakhir model desa pintar. Selanjutnya kita akan membahas tentang klasifikasi desa ya teman-teman. Yang pertama ada desa swadaya, yang kedua desa swakarya, yang ketiga ada desa swasembada. Jadi yang pertama yaitu desa swadaya adalah desa yang memiliki potensi tertentu namun belum dikelola dengan sebaik-baiknya. Ya, desa swadaya merupakan desa yang terbelakang yang kekurangan sumber daya manusia maupun dana. Jadi mereka tidak memiliki sesuatu yang bisa mereka kembangkan, padahal mereka memiliki potensi yang cukup besar. Ciri-cirinya seperti lokasi desa terpencil atau daerah terisolir dari daerah lain. Yang kedua, penduduknya masih jarang. Yang ketiga, penduduknya masih memegang teguh adat istiadat. Yang keempat, lembaga sosial yang masih sederhana. Dan tingkat pendidikan serta produktivitas yang masih rendah. Selanjutnya ada desa swakarya, yaitu swakarya adalah desa peralihan atau transisi dari desa swadaya menuju desa swasembada, di mana desa ini dianggap lebih berkembang dibandingkan desa swadaya. Desa swakarya merupakan desa yang sedang berkembang dan mulai menggunakan semua potensi yang dimiliki, namun terkadang masih terkendala dengan masalah kurangnya dana. Jadi di mana tingkat terendah yang dimiliki oleh desa swadaya, kemudian ketika dia sudah mulai bisa mengembangkan dan sudah bisa beralih, maka dia akan naik tingkat ke desa swakarya ya teman-teman. Di mana ini merupakan tahap transisi dari desa yang tertinggal menuju desa yang cukup berada pada strata menengah. Adapun ciri-cirinya yaitu yang pertama adat istiadat sudah mulai longgar dan mengalami perubahan. Yang kedua, cara berpikir masyarakat mulai berubah karena sudah masuk pengaruh dari luar. Yang ketiga, mata pencarian penduduk sudah mulai beragam. Keempat, lapangan pekerjaan bertambah sehingga produktivitas semakin meningkat. Dan yang terakhir, sudah ada hubungan dengan daerah-daerah yang berada di sekitarnya. Nah, yang terakhir ada desa swasembada, yaitu desa dengan tingkat tertinggi ya teman-teman. Yaitu desa swasembada adalah desa yang masyarakatnya telah mampu memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya alam dan potensinya. Nah, di dua desa sebelumnya kan belum bisa memanfaatkan potensi yang ada atau mungkin masih terkendala dana. Nah, jika desa swasembada itu maka semuanya sudah terpenuhi.
Desa swasembada dapat disebutkan sebagai desa maju yang berkecukupan dalam hal sumber daya manusia dan dana, sehingga dapat memanfaatkan segala potensi secara maksimal teman-teman. Kehidupan di desa swasembada sudah mirip dengan suasana di daerah kota yang modern dengan sarana dan prasarana yang cukup lengkap dan menunjang kehidupan masyarakat. Nah, mungkin kurang lebih kalau di Bangkinang itu sudah bisa dibilang desa swasembada ya teman-teman, walaupun bersifat mungkin bukan desa lagi. Nah, ciri-ciri desa swasembada sendiri yaitu yang pertama, lokasinya biasanya dekat dengan kecamatan, kota kabupaten atau kota provinsi. Yang kedua, ikatan adat istiadat yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi sudah tidak berpengaruh pada masyarakat. Ketiga, penduduknya sudah padat. Keempat, memiliki fasilitas yang memadai dan lebih maju dari desa yang lain. Dan yang terakhir, partisipasi masyarakatnya sudah lebih efektif. Terakhir, kita akan membahas pola pemukimannya ya teman-teman. Yang pertama, pola pemukiman menyebar. Yang kedua, pola pemukiman memanjang. Ketiga, pola pemukiman melingkar. Dan yang terakhir, pola pemukiman berkumpul. Dan pengertiannya bisa diartikan sendiri ya teman-teman. Nah, cukup segini dulu presentasi yang saya sampaikan. Terima kasih sudah memberikan saya kesempatan untuk memberikan presentasi teman-teman. Kalau ada salah mohon dimaafkan karena saya cuma manusia biasa. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.